Baru saja kemarin heboh tentang Partai Demokrat yang tak kunjung menyatakan sikap untuk mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan. AHY mengklaim koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem bertemu bukan untuk politik transaksional dan pragmatis. Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, kata AHY. Kerja tim kecil koalisi perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari 6 bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental. Adapun terkait bakal calon presiden, tambahnya sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan, ujarnya. Sementara itu, AHY mengakui Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai bakal calon wakil presiden. Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi itu wajar, jelas AHY. Yang terpenting, diskusi bakal calon wakil presiden hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi lanjutnya. Kami rasional saja, jangan sampai faktor penentuan bakal calon wakil presiden ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya koalisi perubahan. Untuk itu Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bakal calon wakil presiden kepada bakal calon presiden yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi, terang AHY. Selain itu menurutnya, bakal calon presiden akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan dalam tanda kutip kawin paksa, tegas AHY. Mengenai kriteria bakal calon wakil presiden seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak ada kendala. Terkait kriteria bakal calon wakil presiden, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya bakal calon presiden, ungkap AHY. Sebagaimana diketahui saat berkunjung ke Bandung, Anies menyatakan bahwa dirinya akan memilih bakal calon wakil presiden yang paling berkontribusi pada pemenangan, berkontribusi pada stabilitas koalisi, mendukung efektivitas pemerintahan dan memiliki chemistry atau duit tunggal. Sementara itu, sosiolog Musni Umar menyorot tajam sejumlah upaya yang dirinya lihat sebagai bagian dari penjagalan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Dirinya kali ini geram dengan sebuah spanduk yang mengaitkan mantan Menteri Pendidikan tersebut dengan khilafah. Tak hanya itu, bahkan dalam spanduk tersebut terdapat logo organisasi terlarang yang mengesankan bahwa Anies mendapat dukungan dari kelompok tersebut. Menanggapi hal itu, Musni yakin spanduk tersebut dibuat hanya untuk menghancurkan citra dari Anies yang merupakan salah satu tokoh unggulan untuk penerus Joko Widodo. Dirinya juga mengatakan bahwa mantan gubernur tersebut tak mungkin berusaha menegakkan khilafah karena ia setia dengan Pancasila. Spanduk dukung Anies tegakkan khilafah di Banten untuk memojokkan capres Nasdem. Anies konsisten memperjuangkan tegaknya Pancasila, khususnya keadilan, tulis Musni Umar. Kata adil dan keadilan terdapat di sila kedua dan kelima dari Pancasila. Seluruh sila dari Pancasila merupakan ajaran Islam, sambungnya. Spanduk berlogo HTI tersebut diduga Musni Umar sebagai salah satu fitnah kepada Anies yang dilakukan secara sistematis. Saya duga disetting secara sistematis untuk terus memfitnah Mas Anies, tutur Musni. Menurut Musni Umar,
Isu menegakkan khilafah tersebut muncul usai isu negatif sebelumnya gagal. Musni Umar menyebut bahwa fitnah dalam politik dan perpecahan terus digancarkan saat ini untuk menyerang Anies. Setelah gagal isu intoleran dan isu negatif lainnya, kini dihembuskan isu khilafah. Politik fitnah dan pecah belah terus dilancarkan. Walau demikian, Musni Umar menilai bahwa isu miring maupun fitnah tersebut tetap tak menutup dukungan dari rakyat untuk Anies Baswedan. Ia menilai bahwa dukungan rakyat untuk Anies kini justru semakin masif dan membesar. Alhamdulillah dengan dukungan rakyat ke Anies Baswedan semakin membesar dan masif, tutup Musni Umar.